di sini kita mulai untuk install Apache. Pertama-tama kita bisa memperbarui sistem kita dengan membuat perintah sudo apt update. Lalu kita selanjutnya memberikan perintah sudo apt install apache 2 untuk menginstal Apache kita. Lalu kita bisa melihat mengaktifkan dengan sudo systemctl enable apache 2. Lalu kita bisa melihat statusnya dengan perintah sudo systemctl status apache 2 bahwa sekarang tersedia atau aktif atau running. Lalu kita bisa ceknya di browser dengan membuat perintah IPA, lalu IPA nya kita masukkan ke browser kita, lalu kita lihat itu it works. Selanjutnya kita masukkan ke terminal kembali untuk file var www.html. Selanjutnya kita masukkan perintah ls, enter, masukkan perintah sudo cp index.html, index.html default, lalu masukkan password, lalu kembali kita masukkan perintah ls, kita masukkan perintah ls untuk mengakses perubahan HTML. Setelah keluar, kita bisa kembali memasukkan perintah sudo nano index.html. Lalu kita lihat bahwa prosesnya kita bisa menambahkan komen di belakang Apache default page bear, lalu di bawahnya kita masukkan komen yang menurut kita bagus, semisal kelas 315 2A31. Bisa juga ditambahi dengan alamat kita seperti kelompok 6. Lalu kita save dengan di sini kita buka IPA-nya, kita refresh yang tadi. Nah, di sini muncul di bawah Apache default page-nya kelas 15 2A31 kelompok 6. Lalu lanjut kita membuat server HTML-nya dengan perintah sudo mkdir var www kelompok 6. Lalu kita cek dengan komen ls atau cd titik di bawahnya komen ls untuk melihat nama HTML. Lalu kita masukkan perintah cd kelompok 6. Kita masukkan lagi perintah sudo nano index.html untuk kita membuat file HTML yang ingin kita edit. Di sini kita membuat sebuah HTML yang gampang. Kita save dengan Ctrl O. Lalu enter, kita berikan kembali masukkan perintah sudo cd attach apache 2 status available.
perintah ls untuk melihat daftar file konfigurasi virtual hostnya yang tersedia di Apache, lalu masukkan sudo cd 000 default .conf kelompok 6 untuk mengcopy file virtual host Apache 2. Lalu kita kembali masukkan perintah sudo nano kelompok 6 conf. Nah, di sini kita melihat disuruh membuat perintah atau komen seperti yang di atas. Lalu kita masukkan perintah sudo a2 inside kelompok 6.config. Kita masukkan password. Bentar guys. Kita masukkan kembali sudo a2 inside kita lanjut, kita memberikan perintah sudo a2 inside ke .6.conf. Di situ kita diberitahu bahwa site kelompok 6 already enable. Kita masukkan sudo apache ctl config-nya untuk melihat statusnya. Nah, di sini kita melihat config test. Kita masukkan kembali sudo system ctl reload apache 2. Lalu kita restart dengan komen sudo system ctl restart apache 2. Nah, lalu kita refresh kembali di alamat IP kita di browser. Oke, di sini kita clearkan dulu untuk membersihkan halamannya. Oke, di sini kita membuat konfigurasi OpenSSH. Pertama, kita memberikan perintah sudo apt install OpenSSH server. Kita masukkan password. Lalu di sini proses instalasinya. Nah, kita kembali memasukkan perintah available service SSH status. Nah, di sini SSH kita masih inaktif. Untuk mengaktifkannya, kita memberikan command sudo system enable SSH. Lalu untuk memulai,
kita berikan kembali perintah sudo system ctl start ssh. Nah, di sini kita melihat untuk statusnya sudo wfe status masih inaktif. Oh, tadi salah guys. Di sini kita service SSH status. Nah, untuk SSH kita sudah aktif. Untuk OFW kita kembali masukkan sudo AFW enable untuk mengaktifkan. Lalu kita lihat dengan statusnya memberikan perintah sudo system status WFE status. Nah, kita masukkan udah running. Kita masukkan menggunakan putih configuration. Kita masukkan hostname-nya dengan IP kita yaitu 192.168.100.42. Nah, di sini kita assign saja. Sini kita mengisi kelompok 6. Maaf sedikit ini pinggiran. Baik, di sini kita lanjut. Kita di sini akan menginstal HTOP dengan komen sudo apt install HTOP. HTOP di sini bergunanya adalah sebagai proses untuk melihat proses yang sedang berjalan di server. Kita install lagi nettools dengan komen sudo apt install net strip tools. Nettools di sini gunanya adalah untuk kumpulan komen jaringan klasik yang ada pada server. Oke, sorry tadi ada sedikit kesalahan. Mohon maaf, kita masukkan ulang lagi. Di sini nettool sudah terinstall, jadi kita di sini akan lihat status dari nettool ini dengan komen sudo netstat strip tupln. Di sini udah kelihatan ya status dari netstatnya, nettool. Selanjutnya di sini akan instalasi bantuan lagi, yaitu iftop dengan komen sudo apt install iftop. Iftop di sini adalah kegunaannya untuk memantau trafik jaringan live dan melihat siapa saja yang mengakses jaringan server kita secara real time. Oke, kita lihat siapa saja yang mengakses jaringan kita secara real time dengan komen sudo iftop. Ya, bisa dilihat di sini siapa saja yang mengakses jaringan kita. Selanjutnya kita akan menginstal Munin
dengan komen sudo apt install munin strip node. Kegunaan aplikasi atau program Munin ini adalah sebagai alat monitoring server yang dapat melihat grafik statistik server dari CPU, RAM, load, network, disk usage, dan lain-lainnya. Nah, karena Munin ini nggak bisa langsung diakses ke browser, jadi kita harus konfigurasi dulu dengan komen sudo nano /etc/munin /apache2 /config untuk konfigurasi. Kita sudah masuk ke halaman konfigurasinya. Oke, di sini kita ganti komen require lokalnya ke require all granted supaya bisa semua yang memiliki IP bisa mengakses Munin. Jangan lupa untuk di save. Nah, selesai kita edit konfigurasinya, kita harus enable konfigurasi itu ya biar bisa muncul dengan komen sudo a2n config munin. Nah, kan situ sudah enable. Jadi kita restart lagi sistem Apache-nya supaya bisa muncul di browser Munin tadi. Jadi kita lihat, oh sudah keluar ya. Selanjutnya kita akan instalasi lagi PHP dan MySQL dengan komen sudo apt install php lib apache 2 strip mode strip php spasi php strip MySQL. Kita masukkan password dan instalasi dimulai. Oke, sudah diinstalasi PHP dan MySQL-nya. Sekarang kita akan instalasi MariaDB server. MariaDB ini juga seperti MySQL ya, yaitu kembarannya. Dengan komen instalasinya sudo apt install MariaDB strip server. Oke, selanjutnya kita mau instalasi FTP server ya, dengan komen sudo apt install vsftpd. FTP server ini gunanya itu buat transfer file dari komputer ke server. Jadi cocok banget buat upload file web, foto, backup data dari komputer ke server dengan mudah. Setelah kita install nih, kita akan masuk ke edit konfigurasinya dengan komen sudo nano /etc/fsftpd.config. Di sini guna itu buat edit konfigurasinya. Jadi lihat di sini. Oke, setelah itu kita restart fsftpd-nya supaya bisa langsung tersimpan dan bisa langsung muncul di file Zilla-nya.
Nah, bisa kita lihat di sini eh, IP dari server kita sudah muncul di FileZilla-nya ya. Nah, terakhir kita instalasi Sharebot dengan komen sudo apt install Sharebot Python 3 strip Sharebot strip Apache. Gunanya Sharebot ini apa sih? Ini tuh buat install sertifikat gratis. Manfaat Sharebot itu bisa buat share website, bisa buat setup langsung SSL server ke Apache. Masukkan lagi di sini sudo sharebot strip Apache untuk apa ya? Masukin email. Ya, masukin email kalau misalkan ada sesuatu masalah di website kita. Oke, that's all konfigurasinya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Terima kasih.